Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Terima kasih untuk yang sudah dukung aku dengan like, subscribe ya, share semua video aku ke sosial media kalian. Terima kasih. Kali ini adalah untuk Leo dan soulmate ya. Mari kita lihat perjalanan cinta, journey of love kamu, Leo dan soulmate kamu. Ini adalah general reading yang nggak bisa cocok buat semuanya ya, bisa resonate bisa enggak. Ini adalah untuk Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Kamu cek Moon, Rising, Venus kamu ya. Semua tindakan yang kamu ambil dari berdasar bacaan ini adalah semuanya adalah tanggung jawab pribadi kamu ya. Jadikan ini hanya sebagai sebuah tambahan pengetahuan. Kalau mungkin bermanfaat untuk pertumbuhan kamu dan bisa menjadi solusi untuk perbaikan ya, kamu bisa pakai ya. Leo dan soulmate di bulan kita lihat generalnya dulu. Kita mundur ke past life kamu dan soulmate kamu ya Leo, untuk melihat seperti apa perjalanan cintamu dan soulmate-mu Leo. Mana yang duluan? Cek lagi. Leo dan soulmate. Leo dan soulmate kamu. Oke, ini kartunya. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Leo, aku melihat sebenarnya kalian di past life kalian, kehidupan kalian baik-baik aja dan bahkan kehidupan yang baik gitu ya. Kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses. Aku melihat seperti itu. Dan aku melihat bahwa di sini kamu dan dia sama-sama old soul atau old soul, jiwa yang sudah matang ya di sini. Di sini ada kamu dan dia sudah banyak belajar. Akan tetapi masih ada ya. Di sini kalau aku lihat justru di masa kini ya, di kehidupan saat ini ada yang menghalangi kalian untuk bisa ketemu gitu. Atau ini beberapa orang yang istilahnya memberikan tantangan atau ujian dalam hubungan kalian. Salah satunya adalah beberapa di antara kamu berada di dalam hubungan yang saat ini hubungan yang tidak kamu inginkan, atau bukan hubungan dengan soulmate-mu saat ini ya. Mungkin kamu sudah menikah dengan orang yang ya dia sebenarnya masih dengan kamu saat ini hubungan karmik. Karmik artinya apa?
Berarti masih ada pelajaran yang harus kamu selesaikan di sini. Pelajarannya apa? Untuk bertumbuh secara spiritual. Pertumbuhan spiritual itu selalu melibatkan, dalam pertumbuhan spiritual itu kita biasanya harus selalu banyak mengikhlaskan, melepaskan, ya. Di sini ada sebuah perasaan yang stuck. Sekali lagi, kalau ngomongin masalah soulmate adalah pelajarannya untuk masalah hubungan, ya, pelajarannya adalah apa? Mengikhlaskan, melepaskan, memaafkan. It's always like that. Jadi jangan bosen ya kalau aku bilang bahwa kamu harus mengikhlaskan, melepaskan, memaafkan. Ya memang itu yang harus kita semua harus kita pelajari dalam kehidupan kita sepanjang hidup, bahkan sampai ke kehidupan kita berikutnya. Di sini aku melihat bahwa untuk kalian bisa stay bersama, maksudnya mantap dalam hubungan sebagai soulmate bersama, harus ada ada emosi, perasaan, bahkan karakter yang negatif, ya, yang harus diselesaikan, harus disembuhkan. Ini yang membuat stuck gitu. Di sini aku melihat kalau untuk kalian bisa stay, bisa union, bisa bersama, bisa mantap dalam kehidupan, ya, ini bersama membangun rumah tangga, mungkin ya, membangun hubungan yang erat. Untuk bisa ke arah situ, untuk bisa mantap ke arah situ, kamu harus melewati si Fox ini adalah gambaran bahwa sesuatu ada yang tidak beres gitu ya. Mungkin saat ini ada orang yang, mungkin saat ini kamu berada dalam hubungan yang belum tepat, ya, tidak tepat, atau sebenarnya itu bukan hubungan soulmate. Hubungan kamu dan dia saat ini bukan hubungan soulmate, tapi lebih hubungan karmik, ya. Tetapi sebenarnya tujuannya apa? Untuk menumbuhkan jiwa kamu, karena dalam hubungan karmik kamu akan mungkin banyak perasaan sakit, ya. Tapi biasanya kalau kita disakiti, kita juga belajar untuk memaafkan. Kita dikhianati, kita belajar untuk melepaskan. Kita juga belajar untuk mengikhlaskan. Dan disitulah kita bisa tumbuh. Tanpa pengalaman disakiti, tanpa pengalaman dikhianati, kita nggak akan bisa tumbuh. Pertumbuhan ini penting supaya kamu bisa bersama dengan soulmate-mu di kehidupan sekarang, ya. Ini untuk bisa mantap, untuk bisa kamu dan dia benar-benar mapan, bertemu, sukses bersama, ya. Ini ada kartu sukses, ini juga sukses sebenarnya. Di sini ada kamu harus banyak melakukan perjalanan ke dalam, perjalanan batin sebenarnya, ya. Meditasi, kontemplasi, perenungan. Untuk apa? Untuk menyembuhkan, dan untuk supaya apa ya? Kalau kamu saat ini berada dalam hubungan yang dengan orang yang menyakiti kamu, atau ya saling menyakiti, sebenarnya kamu juga menyakiti dia gitu. Dengan kata lain, hubungannya toksik kamu dan dia. Maka ini kamu perlukan. Kamu perlu banyak melakukan perjalanan ke dalam diri gitu, ya. Maksudnya apa ya? Misalnya meditasi, ya. Kontemplasi. Meditasi untuk apa? Untuk ketenangan jiwa. Dan untuk apa? Meditasi itu penting sekali untuk meningkatkan vibrasi kamu. Hubungan soul adalah hubungan cinta, soulmate adalah hubungan cinta yang di tingkat jiwa, yang artinya vibrasi yang lebih tinggi. Selama hal-hal yang negatif itu
Mengapa kamu nggak bisa lepas dari orang yang negatif, ketemu orang yang negatif, orang yang memberikan pengaruh buruk, orang yang memberi perasaan yang sakit ke kamu, adalah karena kualitas diri sebenarnya yang belum diperbaiki. Jadi like attract like ya. Sesuatu yang sama itu saling tarik menarik ya kan. Itu hukum semesta, itu hukum tarik menarik ya. Jadi kalau kamu mau menarik soulmate kamu, maka vibrasi kamu harus tinggi. Vibrasi kamu harus tinggi, dengan kata lain apa? Kamu melepaskan semua emosi negatif. Ketika kamu lepaskan dan maafkan semua emosi negatif, karakter diri juga dibangun ya. Karakter jiwa kamu tuh, karakter diri kamu itu diarahkan ke positif, itu membuang semua karakter yang negatif, maka kualitas diri kamu yang positif ini akan menjadi magnet bagi orang-orang yang positif. Jadi orang-orang yang negatif yang datang dalam kehidupan kamu ini nanti lama-kelamaan mereka pun dalam proses waktu akan tersingkir juga, kamu akan bisa lepas dari orang ini. Tapi tentunya itu butuh waktu ya. Karena tentunya ini adalah proses belajar yang tidak sebentar. Ini proses belajar yang sangat lama gitu. Memakan waktu berkali-kali reinkarnasi ya. Tetapi ya memang itulah sebenarnya proses yang harus kamu jalani. Jadi yang penting kamu meniatkan untuk melakukan perbaikan diri. Dan ini, sembuhkan semua luka batin dengan memaafkan, menerima. Kita lihat untuk kalau ke past life ya. Energinya agak memakan banyak gitu, jadi mungkin suara aku agak hilang-hilang. Kita lihat untuk bulan Juli dan Agustus ya. Mari kita lihat kamu dan soulmate-mu di bulan Juli dan Agustus ya. Leo dan soulmate di bulan Juli dan Agustus. Aku akan scan aja kartunya. Aku bukan seorang pemain kartu yang baik. Bukan pesulap, jadi kalau tebar kartu ya kelihatan jelek, nggak apa-apa ya. Aku akan scan, ambil 9 kartu untuk kamu dan soulmate di bulan Juli dan Agustus. Kita lihat perjalanannya sampai seberapa, sampai tahap apa di bulan Juli dan Agustus ya. Tiga kartu lagi. Oke, mari kita lihat. Ada dering, bouquet, dan ini bagus, ini perkembangan yang bagus. Dan shipnya keluar lagi ya. Kidok dan wah bagus. Oke, whip, agak sedikit ada tantangan. Garden dan bird ya. Leo, ini adalah energi kamu dan soulmate kamu di bulan Juli dan Agustus ya. Apapun mimpi kamu ya untuk bisa bersatu dengan soulmate-mu di sini ya, mungkin dalam perkawinan, dalam persatuan yang lebih legal gitu ya. Ini sebenarnya di sini memang
ada apa ya, aku melihat ada ini ya, mungkin ini dia soulmate kamu yang seorang yang setia ya, orang yang setia, orang yang punya banyak pengetahuan kalau aku di sini ngelihat, dan orang yang ramah, terbuka gitu ya, orang yang ramah, orang yang terbuka, orang yang jujur gitu ya. Dia sudah menampakkan diri di sini. Mungkin dia akan segera datang ya. Dia sudah menampakkan diri di sini. Mungkin dia sebentar lagi akan datang ya. Semoga ya. Kalau memang kamu sudah layak, maksudnya sudah layak untuk bertemu dengan dia, pasti waktu akan memberikan jawabannya gitu ya. Ini aku melihat bahwa di kehidupan kini kamu dan dia mempunyai banyak sekali peluang untuk bertemu ya. Dan di sini juga aku melihat suatu perjalanan di sini, mungkin adalah ini bisa saja kehidupan yang baru ya, kehidupan baru, karena ini ada komitmen. Dan ya di sini aku merasakan ini mungkin cita-cita kamu ya, cita-cita kamu untuk menikah dan bersatu dengan soulmate-mu. Dan di sini ada komitmen kalian untuk bersama, dan ada mungkin ini adalah visi atau mimpi kamu untuk bisa kamu dan dia itu menjalani kehidupan bersama gitu ya. Karena di sini ada komitmen, ada celebration, ini sesuatu yang positif sebenarnya. Tetapi mungkin ini baru ada di angan-angan atau ada di impian kamu, ada di pikiran kamu gitu. Kamu inginkan kehidupan seperti ini, kehidupan yang bahagia, berkomitmen, bersatu dengan pasanganmu, soulmate kamu ya, berumah tangga gitu. Dan aku melihat ada seseorang di sini ya. Ini mungkin soulmate kamu yang dia di sini karakternya dia setia ya, atau bisa di sini merupakan soulmate-mu itu sebenarnya adalah salah satu teman kamu atau sahabat kamu ya, yang maksudnya dia dan kamu hubungannya bisa akrab seperti sahabat gitu. Kalau ngobrol bisa berbagi pengetahuan. Tampaknya dia orang yang cukup berilmu, banyak pengetahuannya di sini ya, pandai gitu ya. Dan dia memiliki karakter yang hangat, terbuka seperti itu ya, setia gitu ya. Di sini aku melihat dia sudah kelihatan gitu ya, sosok soulmate kamu itu sudah kelihatan di dekat kamu gitu saat ini gitu. Nah, untuk mendapatkan dia atau mungkin kamu sudah ketemu dengan dia ya, mungkin memang kamu harus menjalani banyak sekali ujian di sini ya. Yang jelas di sini di dalam inner kamu ya, inner kamu ini masih ada di sini adalah ini yang mungkin ada pertengkaran, ada suatu konflik ya, konflik. Nah, konflik itu bisa dengan siapa gitu. Coba kamu cari, kamu itu berkonflik dengan siapa? Mungkin dengan saudara atau dengan keluarga terdekat itu ya. Dengan sahabat ini bisa ya, karena ada kartu ini dengan sahabatmu gitu ya. Tapi sebenarnya kelihatannya ya, kalau aku melihat di sini tersirat bahwa soulmate kamu itu bisa jadi dia adalah sahabat kamu gitu ya. Sahabat kamu yang kamu masih harus dengan dia mungkin hubungannya, mungkin kadang-kadang kamu saling menyakiti dengan dia gitu. Ada banyak pertentangan dan pertengkaran di sini kamu dengan dia. Tapi sebenarnya kalian itu soulmate gitu loh. Kalian adalah terikat dalam hubungan soulmate. Tapi ini untuk menumbuhkan kamu dan dia ditumbuhkan dengan persatuan antara kamu dan dia itu dikuatkan dengan konflik gitu. Justru konflik ini akan menjadi penguat nanti. Maksudnya penguat apa?
Kalau kalian bisa menyelesaikan konflik ini ya, pertengkaran ini ya, kalian bisa menyelesaikan pertengkaran ini, bisa apa ya istilahnya, melepaskan ego, mengendalikan ego sih, bukan mengendalikan ego masing-masing dan mencapai keseimbangan gitu. Artinya keseimbangan apa? Tidak dua-duanya ngotot gitu ya, ingin merasa yang benar sendiri gitu ya. Tidak dua-duanya ingin menjadi leader, tidak dua-duanya ingin memimpin atau ingin mendominasi gitu ya. Salah satu dari kalian mengizinkan yang lainnya, kamu mengizinkan dia untuk memimpin kamu kadang-kadang, atau dia mengizinkan kamu untuk ambil bagian dalam kehidupan kalian gitu. Jadi kalian memiliki equal, kesetaraan gitu ya. Nah, kalau kalian bisa seperti itu, artinya kalian nanti bisa bekerja sama. Kamu dan dia bisa menjadi partner yang kompak gitu kalau kamu dan dia sama-sama mau saling melengkapi di sini. Aku melihat di sini hubungan antara kamu dan soulmate kamu adalah kamu bisa berpartner dengan dia, bisa menjadi sahabat, ngobrol seru seperti sahabat ya, dan jadi rekan kerja gitu. Buku ini selain dia sebagai pengetahuan atau ilmu ya, dia juga bisa suatu rahasia gitu ya. Kalau di sini aku lihat masih mungkin masih ada rahasia atau sesuatu yang akan terungkap nanti ya, yang hubungannya antara kamu dengan soulmate-mu ini kebenaran apa yang akan kamu nanti dapatkan gitu ya. Mungkin saja ya orang yang selama ini sebenarnya dia itu sudah dekat dengan kamu nih, orang ini sudah ada di sekitar kamu ya, udah ada di sekitar kamu, udah deket gitu, tapi kamu belum nyadari kalau dia itu soulmate-mu. Nah, mungkin kamu nanti akan tahu kebenaran ini, mungkin dari beberapa orang, atau maksudnya ini ada seperti kabar, atau sebenarnya ini gosip ya, tapi aku melihatnya adalah sebenarnya ini adalah bahwa kamu nanti akan tahu gitu bahwa ini siapa dia orang ini gitu, yang kamu kira dia cuma sahabat kamu mungkin ya, tetapi sebenarnya dia ada soulmate kamu ya. Aku melihat kalian hubungannya lebih partnership gitu, lebih seperti mitra dalam kehidupan ini ya. Mari kita lihat oracle. Mari kita lihat Leo, kamu udah soulmate. Sorry ya, suara aku udah hampir habis nih. Oh wow, oke. Deception itu apa ya? Adanya ketidakjujuran, penipuan ya. Mungkin ini adalah ini yang tadi aku kan bilang ya, kamu akan tahu suatu rahasia atau suatu kebenaran. Mungkin ini adalah hubungan yang kamu jalani sekarang ini ya. Seseorang ya, someone is wearing a false self mask in this relationship. Artinya seseorang ya, entah itu kamu atau dia, sebenarnya nggak jujur gitu, memakai topeng nutupi kebenaran ya. Ini kenapa ini ada rahasia, dan ini ada rahasia yang terbuka sebenarnya di sini. Dan mungkin yang membuka rahasia itu adalah seseorang yang dekat, sangat-sangat dekat dengan kamu ini sebenarnya nih. Dia sudah hadir dalam hidup kamu. Oke, ini terbalik, tapi cinta yang tak berbalas, cinta yang tidak berbalas.
Hmm. Romantic feeling. Oke, satu lagi ya. Ini kartu-kartunya sangat bertentangan soalnya. Ini yang negatif, tapi ini kok ada romantic feeling itu. Ini kartunya agak tidak ada kartu yang sudah terbuka. Jadi kartu-kartu ini agak berkontradiksi gitu ya. Apa ini? Reconciliation. Oke. Seseorang dari masa lalumu kembali ke kehidupan kamu. Oke. Ada penipuan, ada cinta yang tak terbalas, ada perasaan romantis, ada rekonsiliasi. Kalau aku ngelihat ya, ini tadi kan, saat ini mungkin kamu hubungan yang kamu kamu jalani itu tidak dengan ini, tidak dengan soulmate kamu ya. Mungkin kamu tidak menyadari keberadaan dia gitu. Kamu saat ini hubungannya dengan dia mungkin ada hubungan yang kamu jalani saat ini dengan orang lain itu adalah ini, adanya ketidakjujuran. Ada ketidakjujuran atau kamu itu tertutup ya. Ini kan pakai topeng gitu ya. Artinya apa? Kebenaran itu ditutupi dari kamu gitu ya. Kamu nggak bisa melihat bahwa si orang ini, si soulmate kamu yang mungkin dia adalah bentuknya adalah sebagai sahabat kamu ini, sebenarnya sudah hadir dalam kehidupan kamu saat ini, tapi kamu nggak ngeh gitu, nggak sadar kalau itu dia gitu ya. Dan saat ini kamu berada dalam hubungan dengan orang lain yang itu adalah hubungan yang ini, yang palsu gitu ya. Padahal sebenarnya ini di antara kamu dan dia itu nggak cukup chemistry untuk membuat hubungan kalian itu langgeng gitu, karena memang bukan ya, harusnya bisa dibilang itu ada hubungan yang salah gitu ya. Hubungan salah ini maksudnya adalah hubungan yang kamu tidak dengan soulmate kamu gitu. Tetapi sebenarnya untuk ke soulmate kamu, sekali lagi kamu harus melalui dulu orang ini gitu ya. Ini ada rekonsiliasi, jadi akan ada orang ini orang yang datang from your past, bisa past life, bisa kehidupan masa lalu mungkin ya. Kalau aku sense tadi karena membaca past life, ini dari past life kamu yang saat ini dia menjadi dalam bentuk sebagai seseorang yang kamu kira dia adalah hanya teman, hanya sahabat kamu, tapi sebenarnya dia datang untuk kembali ya, ini kembali menjalin hubungan romantis dengan kamu. Ada rekonsiliasi, ada penyatuan kembali kamu dengan dia gitu. Padahal saat ini kamu berada dengan hubungan dengan yang lain. Oke. So, kembali semuanya kebijaksanaannya di kamu ya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa istilahnya, kamu mungkin ingin bersatu dengan si soulmate kamu, tapi kalau kamu meninggalkan dia dan hubungan kamu yang saat ini mungkin ya, itu akan menyakiti dia mungkin. Apalagi kalau kalian sudah menikah, iya kan? Artinya ada pengkhianatan gitu. Jadi di sini kamu perlu benar-benar menyaring sekali lagi ya perasaan kamu gitu. Kalau kamu memang ngerasa, oh ya saat ini aku berada dalam hubungan yang aku nggak inginkan dan aku tahu oh dia itu soulmate aku gitu, lalu kamu tidak serta-merta kamu bisa meninggalkan hubungan ini dan bersatu dengan dia. Karena ya apalagi kalau kamu sudah menikah, pastinya banyak sekali hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan ya kan. Dan kalau kamu misalnya kamu belum menikah pun ya, belum tentu kamu akan bisa dengan cepat kamu meninggalkan hubungan kamu yang lama dan berpindah pada orang baru, karena itu pun sebenarnya harus kamu
olah lagi dan lagi dan lagi. Apakah betul seperti itu, ya kan? Apakah itu tindakan yang tepat, ya kan? Karena kamu bisa menyakiti pasangan kamu. Jadi sekali lagi, kebijaksanaan kembali ke kamu ya, dan pertimbangan-pertimbangan yang perlu kamu ambil dan kamu pikirkan gitu ya. Kalau memang dia sudah dekat dan sudah ada saat ini, tapi kamu berada dalam hubungan yang lain, ya mungkin untuk kamu bisa nanti bersatu dengan dia, kamu harus menunggu gitu ya. Kamu harus menunggu dulu. Karena kamu tidak bisa langsung ya kamu meninggalkan pasanganmu dan kamu pergi mencari soulmate-mu ya. Kecuali hubungan itu sangat-sangat toksik dan sangat menyakiti kamu terus-terusan, atau dia memiliki karakter yang buruk ya. Kalau dia memang memiliki karakter yang buruk dan memang kamu sangat tersakiti, ya kamu bisa mempertimbangkan untuk perpisahan mungkin ya. Tapi jika di sini kalian sudah berada dalam hubungan yang lain dan sebenarnya hubungan yang saat ini kamu jalani dengan orang itu bukan soulmate kamu, itu sebenarnya adalah sesuatu yang sarana untuk kamu ke dia gitu, sarana untuk kamu ke soulmate kamu. Sebelum kamu ke soulmate kamu harus hidup dulu dengan orang itu gitu sebenarnya, untuk mempersiapkan waktu yang benar-benar tepat. Oke? Ini semoga menjadi bahan perenungan kamu ya Leo. Kalau videonya agak panjang ya, memang ternyata aku membuat reading soulmate ini cukup mendalam. Tadinya aku pikir ini hanya akan menjadi fun reading, tapi ternyata tidak fun karena aku mengeluarkan energi cukup besar ya. Jadi itu kenapa aku buat hanya ada 2 bulan sekali ya. Tetapi mungkin ini akan bermanfaat dan bisa untuk bisa memberikan pandangan ke kamu tentang hubungan soulmate ya. Tapi tentu saja sekali lagi, kebijaksanaan dan langkah-langkah apapun yang kamu akan ambil semuanya adalah tanggung jawab pribadi kamu. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.